Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Ruri. Hari ini kita akan belajar bersama loh. Pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Sebelumnya Bu Ruri ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apa itu rantai makanan ya? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Di gambar tersebut ada tanaman padi. Tanaman padi akan berbuah, kemudian buahnya akan dimakan oleh tikus. Tikus kemudian akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Elang mati, kemudian bangkai elang akan diuraikan oleh jamur. Kemudian jamur akan menguraikan bangkai elang tadi menjadi zat-zat yang kemudian diserap oleh tumbuhan padi kembali. Dalam sebuah rantai makanan, tiap makhluk hidup mempunyai peran yang berbeda antar makhluk hidup satu dengan lainnya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan ada 3, yaitu produsen, konsumen, serta dekomposer. Produsen. Tahukah kalian apa produsen itu? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dikategorikan sebagai produsen karena tumbuhan hijau mampu memasak makanannya sendiri lewat peristiwa fotosintesis. Contoh produsen dalam rantai makanan yaitu padi, bayam, sawi, rumput, kangkung, dan lainnya. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Dalam rantai makanan, konsumen dibedakan lagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, serta konsumen tersier. Konsumen pertama atau konsumen primer. Konsumen pertama atau konsumen primer merupakan hewan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora karena hewan pada konsumen primer adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lainnya. Konsumen sekunder, organisme yang sumber makanannya dari konsumen primer. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya musang, burung, ular, dan katak. Konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya ada singa, buaya, serta elang. Selain itu, ada peran pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah
yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur, rayap, belatung, cacing, dan bakteri pengurai. Peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan seperti gambar di bawah ini. Tanaman padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan padi. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular mati, kemudian bangkai ular akan diuraikan oleh jamur, sehingga jamur disebut sebagai dekomposer atau pengurai. Kemudian zat atau nutrisi bangkai ular yang diuraikan oleh jamur akan diserap lagi oleh tanaman padi. Nah, di layar ada contoh-contoh rantai makanan di ekosistem-ekosistem yang berbeda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian bersama dengan kelompok menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja peserta didik yang telah Bruri bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.